Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mengajarkan materi mengenai kalkulus 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rina Mudilani yang akan mengajarkan materi tentang mengenai ordinal order 1 bagian ekstrak. Dan juga teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Mutakin Al-Bukari yang akan mengajarkan materi ordinal order 1 bagian fungsi integral dan Aku mau maju tapi tinggal tunggu waktu. teman saya. Halo, perkenalkan, nama aku Samir Ferdiansyah. Di sini aku akan menjelaskan mengenai delta 3. 너 몰래도 예쁘니까 화장하지 마. 스케줄 비워놨으니까 딴 데 가지 마. Nah, di sini pilihannya beda ya. Dari aku yang materinya itu delta 3 dan dua teman saya itu sama ordinal order 1 tapi beda bagiannya. Nah, karena seperti itu, jadi kita tuh membuat 3 materi itu dalam bentuk 3 video. Jadi beda-beda. Nah, jadi kalau kamu nontonnya yang ordinal order 1 eksak, di sini tuh bakal itu aja, nggak bakal ada yang kedua ini. Cuman karena satu kelompok, jadi kita ngebuatnya openingnya bertiga seperti itu. Nah, sebelumnya perkenalkan juga kami itu dari kelas C224 dari jurusan Teknik Industri dan juga dari Universitas Teknologi Digital. Nah, biar kita berlama-lama lagi, mari kita mulai ke materinya. Gas. Nah, seperti yang sudah aku sebutkan di pembukaan barusan, di opening, bahwa aku itu akan mengajarkan mengenai deret tak hingga. Nah, sebelum kita mulai ke rumus, contoh soal, ke yang sebagainya, kita tuh harus tahu dulu apa sih deret tak hingga ini. Lebih tepatnya aku tuh ngambilnya deret geometri tak hingga. Nah, jadi deret tuh apa sih? Nah, kalau deret di KBB itu banyak ya, artinya tuh banyak, ada banyak. Cuman kalau kita rumuskan, kita fokuskan ke matematika, deret itu artinya barisan bilangan yang mempunyai perbedaan antar suku yang sama. Jadi bilangan barisan ini ada banyak. Si suku antar suku itu beda, tetapi perbedaannya itu sama. Nah gitu. Mungkin agak pusing ya kedengarannya, tapi kalau kalian nanti lihat soalnya nggak kok, pasti ngerti gitu. Nah terus deret geometri tak hingga. Nah, geometri apa sih? Kalau geometri itu artinya tuh ilmu mengukur. Nah, kalau di KBB itu si geometri itu adalah cabang matematika yang menerapkan sifat-sifat garis, sudut, bidang, dan juga ruang. Nah, itu geometri. Sekarang deret geometri tak hingga. Nah, kalau taknya tuh ya tidak tak. Kalau hingga, apa sih hingga itu? Hingga itu artinya batas. Nah, kalau di KBB itu artinya batas penghabisan. Cuman kita bisa sebutnya batas saja. Jadi kalau ada yang nanya apa sih hingga itu? Hingga itu batas gitu. Jadi segitu aja. Nah, artinya jadi deret geometri tak hingga adalah jumlah dari suku-suku dalam barisan geometri yang banyaknya tak punya batas atau tak hingga. Nah, jadi si ini tuh gak punya batas dan tak terhingga gitu. Hai. Nah, sekarang kita akan masuk ke materinya. Jadi materinya itu tentang tadi ya udah disebutin kan gitu. Nah, jadi si deret geometri tak hingga itu dibagi jadi dua, teman-teman. Ada konvergen dan divergen. Aku yakin kalian udah pernah dengar dua kata tadi. Nah, yang pertama itu ada konvergen. Kita akan jelaskan itu dulu ya. Nah,
Nah, kalau di KBBI, konvergen itu berarti bersifat menuju satu titik pertemuan. Nah, atau kita bisa sebut memusat lah, memusat tidak di satu titik. Memusat alias atau bisa disebut tidak menyebar. Nah, karena yang divergen itu menyebar. Nah, jadi konvergen dan divergen itu kayak tolak belakang lah, berbeda gitu loh. Nah, karena yang konvergen itu memusat ya, tidak menyebar, tentu memiliki limit jumlah. Nah, limit jumlah ya. Kalau memiliki limit jumlah, tentu memiliki rentan rasio. Nah, ini aku akan sebutkan si rentan rasio konvergen ini. Ini yang itu rasio ya. Nah, jadi rasionya itu di antara min 1 dan juga 1. Jadi enggak lebih dari 1 dan enggak kurang dari min 1. Nah, gitu. Nah, terus sebelum kita mulai ke contoh soal, tentu kita harus tahu rumusnya tuh gimana. Nah, sekarang kita akan cari tahu nih rumus konvergen itu gimana. Nah, ini kita bisa menyebutkannya ada Sm sama dengan A dalam kurung 1 min R pangkat N, itu pangkat ya, R pangkat N per 1 min R. Nah, kita jabarkan ya, kita turunkan, bukan turunkan ya, lebih bagusnya itu dikalikan. Nah, kita tulis Sn A dikali 1 itu A. Nah, kenapa satunya hilang? Karena 1 tuh nggak disebutkan, bukan disebutkan ya, ditulis. Jadi kalau A1 tuh nggak ditulis, satunya tuh sebenarnya di situ ada ada 1 di A gitu, tapi nggak ditulis. A aja langsung pas sudah berarti itu A1. Terus A dikali R pangkat N itu A R pangkat N. Nah, ini sebutkan ini turunkan saja langsung karena nggak dikali apa-apa. Nah, terus kita pisahkan nih si penyebutnya tuh A sama ARN nya tuh kayak gini nih. A per terus lagi min. Kenapa min? Karena itu min di atasnya kurang ya, min. AR pangkat N per terus lagi satu lagi R. Nah, dan kayak gini karena tak hingga, jadinya kita tuh harus ini kayak gini, ada ketentuannya. Jadi jika N mendekati tak hingga ya, si N itu mendekati hingga, maka Rm kalau dekat ya, jadi kita tunjukkan Rm dipastikan mendekati 0. Nih, udah dipastikan mendekati 0. Nah, ini Rm nya itu kan udah pasti 0 nih, karena N nya tuh tak terhingga. Jadi kalau si 0 nya tuh dikali ke A, udah pasti 0, hasilnya itu 0. Jadi kita coret aja langsung, coret. Anggap aja hilang, coret karena 0. Nah, kita turunkan yang ada R sama dengan A per 1 dikurangi R. Nah, kita bisa cepat ya. Nah, itu rumus dari konvergen. Nah, teman-teman misalnya bingung nih, kan kalau kalian cari dimanapun di video atau di artikel pun si konvergen itu rumusnya udah pasti Sn, sorry ya, ini bukan N karena N nya tuh udah diganti jadi tak terhingga, jadinya S tak terhingga. Nih, S tak terhingga. Nih, kalau kalian nyari dimanapun rumus itu udah pasti ini Sn S tak terhingga sama dengan A per 1 dikurangi R.
Nah, jadi misalnya bingung nih kenapa sih tiba-tiba ada ini, nah awalnya diginiin, jadi hasilnya tuh ini, jadi rumus konvergen. Halo. Nah, tadi kan kita tuh udah belajar mengenai si rumus konvergen itu keluarnya tuh di mana atau berasal dari mana gitu loh. Kenapa bisa rumusnya itu datang? Nah, sekarang kita akan aplikasikan rumus tersebut kepada contoh soal. Titik-titik itu artinya banyak ya terus karena tak hingga gitu loh. Sesuai namanya tak hingga. Nah, sekarang kita harus tahu nih gimana caranya nentuin suku, nentuin S, nentuin suku nih. Misalnya suku pertama nih S1 nih ya. Ini S1. Nah, ini kan suku pertama nih. Satu. Nih. Ya udah, tulis aja satu. Ini suku pertama yaitu 1. Nah, sekarang ada S2. S2 tuh suku kedua. Nah, kita lihat aja di sini 1, 2, ini kan kedua. Tulis aja langsung jadinya 1 ditambah 1/2. Nah, ini tuh udah itu suku 2. Nah, sekarang kita langsung ke suku 3 ya. Kita coba aja semua. Kecuali 1, 2, 3 yang ini, berarti kita tulis aja langsung. Nah, 1 ditambah 1/2 tambah 1/4. Nah, ngerti kan? Nah, pasti kalian udah tahu ini S4 yang mana. Ya, ini aja suku yang keempat. Nih, kita bisa ya yang keempat. Nah, jadi teman-teman cara nentuin suku itu kayak gitu. Agak emang gampang ya kalau bahas itu sumber tersebut. Nah, kita bisa tahu bahwa si rasionya tuh atau kelipatannya itu 1/2 teman-teman, atau kita bisa sebut setengah. Nah, rasio itu setengah. Nah, sekarang kita masukin ke rumus nih. Kita bikin rumusnya di sini ya. Tadi ingat gak rumusnya apa? Sudah dicari. Nah, benar ya, si rumusnya itu S tak sama dengan gimana? Nah, kita sebutkan lagi ya. Pada ingat gak rumusnya apa? Nah, benar ya, rumusnya itu S tak sama dengan A per 1 min R. Nah, kita masukkan nih yang udah kita cari ini si contoh soal ini. Nih, sama dengan A. A itu si suku pertama. Karena suku pertamanya itu 1, kita masukin aja 1 per 1 nih min rasionya berapa? Nih, kita itu udah cari rasio. Rasionya itu 1/2 atau setengah lah. Setengah. Jadi 1 dikurangi setengah. 1 dikurangi setengah jadi berapa? Jadi setengah ya teman-teman. Jadi 1/1/2. Nah, sekarang 1 dibagi setengah nih berapa? 1 dibagi setengah itu jadinya 2 teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, jadi suatu deret geometri tak hingga dapat ditentukan pendekatan jumlahnya. Nih, kita tuh bisa diartiin nih pendekatannya tuh bisa dijumlahin. S tak hingga seberang 2 jumlah itu ada, bisa dideketin lah si pendekatan jumlahnya ada. Nah, maka si deret tersebut bisa kita verifikasi atau bisa kita namakan sebagai konvergen. Nah, itu teman-teman. Nah, itu buat materi deret geometri tak hingga konvergen. Nah, halo. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang materi deret geometri tak hingga mengenai konvergen. Sekarang kita akan membahas tentang
divergen. Nah, jadi di KBBI itu divergen itu artinya adalah dalam keadaan menjadi bercabang-cabang. Nah, dalam keadaan menyebar, jadi deret divergen adalah deret yang menyebar tak terbatas jumlahnya. Tidak seperti yang konvergen tadi ya teman-teman. Konvergen tadi kan konvergen itu menyatu, dia ada pusatnya. Nah kalau divergen itu sebaliknya, jadi menyebar gitu loh. Nah, tentunya si divergen itu memiliki rasio juga tentunya ya. Karena rasionya itu menyebar, tentu si rasionya itu kita dulu ya teman-teman. Tentu si rasionya tuh lebih dari 1 dan kurang dari min 1. Nah jadi harus min 2, terus yang ini 2 gitu. Itu ya contohnya. Nah biar langsung ngerti ya, kita langsung aja ke si contohnya, contoh si divergen ini. Dan kembali kita kasih dulu ya. Divergen. Nah, jadi aku kasih 1 dulu ya. Banyak ya teman-teman. Nah, si rasionya tuh ini berapa sih? Kita bisa tahu si rasionya itu 4. Kenapa 4? Karena kelipatan 4 1 4 kali 4 16 kali 4 lagi terus kali 4. Nah, karena kali 4 jadi rasionya itu 4 teman-teman. Ini kita kasih lagi ya. Biar ini kita kasih 3 aja ya. Kan bisa berubah. Tambah 24 tambah bla 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 bla. Coba teman-teman tebak ini hasilnya berapa? Nah, benar teman-teman, hasilnya itu adalah 2. Kenapa 2? Benar juga karena kelipatan dari 2 dikali 2 ya. Nah, coba sekarang apa sih yang berbeda ya? Pusing kan? Ada minnya tiba-tiba jadi 8 kali 54. Kalian tahu aja rasanya berapa? Benar, yaitu min 3. Nah, sekarang gimana sih kita bisa tahu ini tuh divergen? Jadi si divergen tuh divergen itu bisa disebut divergen jika suatu deret geometri tersebut diteruskan sampai tak terhingga banyak sukunya. Nah ini kan 1, 4, 16, 64 nih. Kalau diteruskan tuh banyak, gak terhingga, gak ada beresnya lah, tak terhingga gitu loh. Nah jadi karena tak terhingga, si ini tuh bisa disebut divergen gitu. Kalau yang konvergen juga kan banyak gini. Tapi kalau yang di konvergen itu kan 1/2, setengah, 1/3. Jadi hanya mendekati si jumlah yang itunya. Jadi beda dengan yang ini. Nah karena ini terhingga nih banyak nih, nggak ada pernya. Jadinya ini disebut dengan divergen.
Hai, sekarang kita akan masuk ke contoh soal ya teman-teman. Contoh soal. Tadi kan ada contoh yang konvergen dan divergen. Nah, misalnya kita nemu soal nih kayak gini. Jumlah sampai tak hingga dari deret geometri titik 2 ya, dari geometri ini 1 min 3/4 plus 9/16 min 27/64 plus bla 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 ya, seterusnya karena deretan juga. Nah, gimana sih cara ngerjainnya? Pertama tuh kita harus tahu rasionya terlebih dahulu, karena rasio itu yang menentukan ini tuh divergen atau konvergen. Nah, gimana sih cara cari rasio? Nah, tadi kan cari kelipatannya berapa, tapi kalian bisa langsung aja kayak jadi caranya itu si suku kedua dibagi suku pertama. Nah, kita lihat 3 min, jangan lupa ya karena ini min, jadi nanti termasuk ke 3/4 min 3/4 per 1, hasilnya tetap min 3/4 ya. Nah, jadi rasionya tuh min 3/4. Nah, karena si rasionya tuh lebih ya di antara min 1 dan 1, maka kita bisa tentukan bahwa itu adalah konvergen. Nah, sebagai awal konvergen itu rasionya tuh di antara min 1 dan juga 1. Nah, jadi setelah kita tahu si rasionya apa dan juga si ini itu apa, konvergen atau divergennya, kita masukkan rumusnya. Nah, tadi kan rumus konvergennya itu adalah S tangga sama dengan A per 1 min R. Nah, kita kan udah tahu gini, jadi kita tinggal masukin aja. Ini sama dengan A itu suku pertama itu 1, tulis 1 per 1. Nah, rasionya tuh ini min 3/4. Nah, teman-teman jangan kekecoh ya, kalau ada min terus lagi minnya, jadi itu bisa sama min yang ini. Jadi kita tulis aja dalam kurung min 3/4 ini. Jadi R-nya tuh ya utuh aja, masukin aja semuanya sama minnya. Nah, jadi hasilnya 1/1 plus 3/4, karena min sama min plus ya teman-teman. Nah, kalau sudah kayak gini, tinggal kita hasilkan lagi, kita samakan si ininya. Karena kalau mau ditambahin itu, karena yang atas kan udah nggak ada apa-apa nih, nggak bisa dikali, nggak bisa ditambah. Yang bawah ada nih, bisa ditambah, kita tambahin. Yang atas simpan aja langsung per. Nah, kalau ini kan 1 sama 3 gak bisa, karena ini tuh ibaratnya 1/1 teman-teman. Itu adanya, adaan gitu ya. Jadi cuman gak ditulisin karena 1/1 gitu ini kan. Jadi kalau mau, jadi ini kan mesti kali depan. Jadi kita masukin aja 4/4 ditambah 3/4. Jadi hasilnya itu tambahin langsung 4 sama 3 jadi 7. Jadi hasilnya 7/4. Ini jangan lupa di atasnya ada, masih ada 1 ya teman-teman, masih ada 1 per ini. Nah, terus di ini dijumlahkan jadinya 4/7. Oke, teman-teman, hasil dari si soal ini. Hai. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, suku kedua deret geometri adalah 3/2. Jika jumlah tak hingga deret tersebut adalah 6,
maka suku ke-6 deret tersebut adalah kita tahu nih si geometrinya itu mulai dari yang diketahui itu adalah 3/2, maka U-nya itu adalah 3/2. Nah, U-nya itu kita ganti atau yang kita bisa sebut yaitu AR sama dengan 3/2 teman-teman. Nah, terus kita masuk ke si ini yang 6 ini. Deret K3-nya itu adalah 6, sudah diketahui teman-teman. Nih, jadi kita tulis di sini aja. Nih, SN. Bukan SN ya, lebih ke SN S3, oke, S3. Nih, S3. Enggak deh, bagusnya SN. Bukan, maaf ya. SN sama dengan 6. Nih, SN itu kan ada rumusnya ya. Ada rumusnya. Rumusnya itu adalah A per 1 min R. Nah, biar kan ini R doang nih, bukan RA, tapi di sana bukan AR, dan di sana itu AR, maka kita pindahkan A-nya. Nah, kita pindahkan ke bawah ya teman-teman, jadinya 3/2 A. Nah, jadi kita tahu R-nya itu berapa teman-teman, gitu ya. Jadi rasionya kita tahu berapa. Nah, itu udah. Nah, jadi kita langsung saja masukkan. Jadinya kita nggak per ya, jadinya titik 2 aja biar lebih gampang. Ya seperti ini ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi R-nya itu 3/2, tetap 1, A-nya itu tetap A. Nah, karena kita perlu tahu A-nya itu berapa. Tapi kita ganti bukan per jadi titik 2, teman-teman. Nah, sekarang kita hitung lagi. Kita jumlahkan 2A, kita samakan 2A juga. Jadi tadi kayak gini, 2A ini 3/2A juga. Bukan 2A kok, 2A. Ini kayak gini juga. Tetap di soal 6 ya, 6-nya tuh belum ganti. Nah, karena itu bisa diganti jadi ke bawah, ini tuh jadi kali, jadinya A dikali 2A per 2A min 3, ini ke bawah makanya jadi kali. Ini sama dengannya 6 ya teman-teman. Nah, jadi jumlahkan ya teman-teman, yang A ini tuh jadi dikali 2A, jadinya 2A kuadrat. Jadi A-nya karena ada 2, jadinya A kuadrat, dan 2 tetap jadi 2. Nah, kalau yang bawah itu dikali sama yang 6 ini teman-teman, jadinya si 12 sama 18 ini ada di belakang sama dengan, dan kalinya sama 6 dikali 2 12, A-nya turun, 6 dikali 3 jadinya 18. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, kita jumlahkannya dibagi 2 semuanya, jadinya A kuadrat min 6A min 9 sama dengan 0. Nah, itu hasil ketika sudah dibagi 2. Jadi maafnya itu plus tadi jadi plus
bisa di aljabar, pakai ini aljabar. Jadinya tuh jadi dalam kurung A min 3 sama dengan 0. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, itu bisa dipindahin si 3-nya. Ini kuadrat. Bisa dipindahin jadi A sama dengan 3. Nah, jadinya A itu sama dengan 3. Nah, kembali lagi ke sini. Kita tuh pengen mencari suku ke-6 dari deret ini, maka kita bisa tulis 6 sama dengan AR maka 5. Nah, R ini tuh bisa kita sederhanain lagi teman-teman. Jadi R3. Nah, A ini tuh kan udah ketemu nih. A itu 3. Nih, A itu 3. Kita kalikan lah 2 dengan 3 yaitu 6. 3/6. 3/6 itu bisa jadi 1/2 atau setengah. Nah, jadi ini tuh 3 dikali setengah akan 5. Nah, gini. Nah, sekarang si ini tuh di kalian sama yang akarnya, jadi 1/2 dikali 1/2 sekali 1/2 sekali 1/2 kali 1/2 5 kali teman-teman. Nih, jadi hasilnya jadi 3 dikali 1/32. Nah, udah gini masukin aja langsung. Jadinya 3/32. Nah, ini tuh hasil dari si suku ke-6. Jadi berapa sih suku ke-6-nya tuh? Suku ke-6 itu adalah 3/32. Itu teman-teman hasilnya. Nah, jadi sekian dari saya. Jadi yang penting dari ini tuh adalah tahu dasarnya, tahu dari cara mencari si rasionya dulu. Jadi dengan cara mencari rasio, kamu tuh bisa langsung tahu ini tuh divergen atau konvergen. Nah, itu catat ya teman-teman. Nah, jadi sekian dari saya. Maaf bila bicaranya kecepatan ataupun ada yang tidak dimengerti. Terima kasih sudah memperhatikan.